I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswi dari STAI Miftahul Huda Kabupaten Subang, Prodi PIAUD semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rifki, MPDI. Hari ini kita akan belajar tentang materi yakni tentang simple present tense. Ternyata masih banyak loh yang bingung, kapan sih kita harus menggunakan simple present tense? Rumusnya apa? Nah, video ini tepat sekali untuk kalian tonton kalau kamu masih bingung tentang menggunakan kalimat simple present tense. Kenapa harus menguasai simple present? Karena simple present merupakan tenses dasar yang wajib kalian ketahui ketika kalian ingin mahir berbahasa Inggris. Ini dia videonya. Mengenal simple present tense. Kalimat simple present tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi secara teratur, rutin, atau bisa dilakukan pada masa sekarang. Kalimat simple present tense terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kalimat verbal dan yang kedua ada kalimat nominal. Pada kalimat simple present tense verbal memiliki form atau rumus pada kalimat positif, yaitu subject plus verb 1 ditambahkan s or es dan tambah objek. Contoh kalimatnya, she studies simple present tense. She merupakan subjek, studies merupakan verb 1 ditambahkan s, lalu objeknya yaitu simple present tense. Lantas, kenapa studies di sini menggunakan s? Karena subjeknya adalah she. Ketika subjeknya she, he, it, maka harus ditambahkan dengan S. Selanjutnya, untuk rumus kalimat negatif pada kalimat verbal, kalimat simple present tense, yaitu subject plus do or does plus not and object. Kita masuk ke contoh kalimatnya. She does not study simple present tense. She di sini merupakan subjek plus does. Kenapa di sini menggunakan does, tidak menggunakan do? Karena ketika subjeknya she, maka harus menggunakan does. Subjek she, he, it harus menggunakan does, sedangkan yang menggunakan do adalah subjek I, you, they, we. Selanjutnya, untuk pola kalimat interrogatif, rumusnya adalah do or does plus subject plus verb 1 and object. Contoh kalimatnya, does she study simple present tense? Nah, kenapa di sini menggunakan does, tidak do? Karena subjeknya adalah she, maka harus menggunakan does. Selanjutnya, untuk pola atau rumus dari kalimat nominal, pada kalimat positifnya memiliki rumus subject plus to be and object. Kita masuk ke contoh. She is a student. She merupakan subjek, to be-nya adalah is a student. Sedangkan untuk pola atau rumus kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus to be plus not and object.
For example, kita masuk ke contoh. She is not a student. She di sini merupakan subjek, is-nya to be plus not, objeknya a student. Dan yang terakhir, pola kalimat interrogatif. Rumusnya adalah to be plus subject and object. Contoh kalimatnya, is she a student? Is di sini merupakan to be, subjeknya adalah she, dan objeknya student. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaannya. Kapan ya kita harus menggunakan simple present tense? Yang pertama, kalian harus menggunakan simple present tense untuk menyatakan rutinitas, sesuatu hal atau kegiatan yang kalian lakukan secara berulang-ulang. Penanda waktu dari kalimat ini adalah always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, and etc. Masuk ke penggunaan yang kedua, kita menggunakan simple present untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, api itu panas, fire is hot. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Water boils at 100 degrees Celsius. Selanjutnya, kita menggunakan simple present untuk kalimat perintah atau larangan, disebut juga dengan imperatif. Contohnya, close the door, open the windows, be careful. Yang keempat, digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu yang dekat dengan sekarang. Artinya, kejadiannya akan segera terjadi. Contoh kalimatnya seperti the party starts soon.